Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rositasari dengan NIM 190512140001 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meski memiliki sistem yang berbeda. Pada tahun 1970-an, International Organization of Standardization atau ISO membuat referensi Open System Interconnection atau OSI untuk kebutuhan kompatibilitas. Dan standar jaringan ini juga disebut sebagai protokol. Konsep dari protokol yaitu 1. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, protokol digunakan untuk mengizinkan device berkomunikasi dengan sukses. Yang ketiga, standar jaringan adalah protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Yang keempat, masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Dan yang kelima, suatu protokol dapat berjalan di semua peralatan di dalam jaringan berkaitan dengan perbedaan media satu dengan lainnya. OSI, Open System Interconnection. Dalam slide ini, dan dimulai dari slide ini, kita akan membahas tentang OSI atau Open System Interconnection. Mungkin dalam perkiraan beberapa orang, OSI merupakan salah satu dari hardware. Tetapi, sebenarnya OSI bukan suatu hardware, melainkan panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Manfaat OSI yaitu 1. Membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang keenam, yaitu memudahkan pelatihan network. Berikut adalah layer-layer dari model OSI. Application, presentation, dan session masuk pada upper layer, sedangkan transport, network, data link, dan physical masuk kepada lower layer. Yang pertama yaitu physical layer. Physical layer mempunyai tanggung jawab yaitu 1. Melakukan pengiriman dan penerimaan bit. 2. Menghubungkan berbagai media komunikasi. 3. Menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antar sistem secara fisik. Yang kedua yaitu data link layer. Data link layer berfungsi sebagai 1. Penjamin pengiriman data ke media yang tepat. 2. Menerjemahkan pesan dari network layer ke dalam bentuk bit di physical layer untuk dikirim ke host lain. Ketiga, membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame. Yang keempat, menambahkan sebuah header berupa alamat hardware. Data link layer terbagi atas 2 sublayer. Yang pertama yaitu LLC atau Logical Link Control. Bertugas mengidentifikasi protokol network layer, melakukan enkapsulasi terhadap protokol, bertindak sebagai service access point ketika menerima frame dari host lain, dan juga mengatur hubungan antara lapisan bawah dan lapisan network. Yang kedua yaitu Media Access Control atau MAC. Bertugas yaitu mendefinisikan bagaimana paket ditempatkan pada sebuah media. Yang kedua yaitu pada media ini pengalamatan hardware didefinisikan.
Yang ketiga yaitu network layer. Network layer berfungsi sebagai melakukan mekanisme routing, mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer, mengubah data serupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah paket. Beberapa jenis paket data dalam layer ini yaitu 1. Paket data digunakan membawa data milik user dikirimkan melalui jaringan. Protokol yang digunakan untuk mengelola paket data tersebut yaitu disebut Routed Protocol atau IP dan IPX. Yang kedua yaitu Route Update Data. Digunakan untuk update informasi yang terdapat dalam routing table milik router yang terhubung dengan router lainnya. Contoh protokol yaitu RIP, IGRP, OSPF, dan sebagainya. Di dalam network layer, ada beberapa protokol yang bekerja, yaitu 1. DDP, Delivery Datagram Protocol. Protokol transport yang digunakan protokol jaringan Apple. Yang kedua yaitu IP atau Internet Protocol, bagian protokol TCP/IP yang menyediakan informasi routing dan sistem pengalamatan logika. Yang ketiga itu IPX, Internet Packet Exchange, dan NVLink, protokol yang disediakan oleh sistem operasi network yang dibuat oleh Novell. Yang keempat yaitu NetBEUI, dibangun IBM dan Microsoft menyediakan layanan transport NetBIOS. Yang keempat yaitu transport layer. Transport layer ini memiliki beberapa tanggung jawab atau fungsi yaitu 1. Pengemasan data upper layer ke dalam bentuk segmen. 2. Pengiriman segmen antar host. 3. Penetapan hubungan secara logika antara host pengirim dan penerima dengan membentuk virtual circuit. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas keutuhan dan transmisi data. Mekanisme pengiriman pada transport layer yaitu 1. Connection oriented. Proses pengiriman sesuai tujuan yang diinginkan. Contoh TCP. Yang kedua yaitu connectionless. Mekanisme yang kurang diandalkan. Ilustrasi seperti pengiriman surat. Yang kelima yaitu session layer. Session layer berfungsi yaitu 1. Mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem. 2. Melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. 3. Mengendalikan dialog antar device atau node. Beberapa protokol yang bekerja di session layer yaitu Remote Procedure Call atau RPC. Protokol yang menyediakan mekanisme client atau server pada sistem operasi Windows NT. Yang kedua yaitu Structured Query Language atau SQL, digunakan IBM untuk mempermudah user untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem lokal atau remote. Yang ketiga yaitu Network File System atau NFS. Dibangun Sun Microsystem untuk digunakan oleh workstation, TCP/IP, dan Unix agar dapat mengakses remote resource. Yang keempat yaitu X-Windows, protokol yang menyediakan sistem client server pada sistem operasi yang berbasis Unix. Yang kelima yaitu Apple Talk Session Protocol atau ASP, protokol yang menyediakan sistem client atau server pada mesin-mesin Apple. Yang keenam ada Presentation Layer. Presentation Layer berfungsi 1. Menyediakan sistem penyajian data ke application layer. Yang kedua yaitu menyediakan sistem pembentuk kode. Yang ketiga, menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda. Yang keempat yaitu menyediakan layanan translation dan juga menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, and description. Beberapa contoh aplikasi yang bekerja yaitu yang keenam ada Presentation Layer.
Presentation layer berfungsi 1. Menyediakan sistem penyajian data ke application layer. Yang kedua yaitu menyediakan sistem pembentuk kode. Yang ketiga, menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda. Yang keempat yaitu menyediakan layanan translation dan juga menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, and description. Beberapa contoh aplikasi yang bekerja yaitu PIC, TIFF, JPG, dan MIDI, MPEG, QuickType, ABCD, dan ASCII, format data untuk informasi dalam bentuk teks. Yang ketujuh yaitu ada application layer. Application layer ini adalah interface yang berfungsi sebagai penghubung antar user atau pengguna dan komputer. Contoh application layer yaitu Telnet, FTP, DNS, SMTP, SNMP. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang TCP/IP, yaitu arsitektur protokol yang digunakan untuk atau oleh internet dan jaringan komersial lainnya. Di sini di gambar ini yaitu perbandingan TCP/IP dan OSI. Pada OSI model dan juga TCP/IP model, pada OSI model, layer application, presentation, dan session itu masuk pada application layer pada TCP/IP model. Sedangkan untuk transport, ada transport maksud saya, lalu network pada TCP/IP berganti menjadi internet, sedangkan data link dan juga physical ini masuk pada network access. Berikut adalah konsep layering pada TCP/IP. Pada network access layer mempunyai fungsi yang mirip dengan data link layer. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame-frame pada media fisik yang digunakan secara handal. Kemudian ada internet layer. Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti network layer pada OSI. Yang selanjutnya yaitu transport layer. Transport layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Yang selanjutnya yaitu application layer. Application layer merupakan lapisan terakhir dari arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Karena itu, terdapat banyak protokol pada lapisan ini, sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.